Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Oliva dengan NIM 55521800014. Saya di sini akan sharing bagaimana langkah-langkah membuat data perusahaan dagang dengan aplikasi Mayop. Mayop yang kali ini saya pakai adalah versi 19. Nah, di sini ada contoh, ada perusahaan PD Pelangi yang perusahaannya akan kita input datanya di aplikasi Mayop. Yang pertama kita membuka aplikasi Mayop. Nah, tampilan awal aplikasi Mayop itu ada 5 fitur. Yang pertama ada open, di mana bila kita mempunyai data perusahaan yang sebelumnya kita buat, kita buka atau kita open. Lalu yang kedua kita create, di mana bila kita belum mempunyai data perusahaan, jadi kita buat baru. Yang ketiga itu ada export, di mana kita bila kita ingin melihat contoh data-data perusahaan yang Mayop sediakan. Lalu ada what's new, di mana kita melihat fitur-fitur Mayop yang ada di versi 19 ini. Dan selanjutnya itu ada exit, yaitu keluar. Nah, karena kita belum membuat data perusahaan PD Pelangi, maka kita perlu mengklik create. Nah, selanjutnya ada introduction. Introduction ini kita pilih next aja. Selanjutnya ada company information, di mana di sini kita isi data perusahaan PD Pelangi. Nah, serial number kita abaikan saja, lalu kita ke company file, yaitu PD Pelangi. Kita isi PD Pelangi. Selanjutnya phone number kita isi. Nah, fax number juga sama. Email address itu kita isi dengan. Nah, selanjutnya bila semuanya sudah terisi, kita pilih next saja. Lalu ada accounting information. Accounting information ini kita isi di mana kalau current financial year itu awal tahun pembuatan pencatatan Mayop, yaitu 2020. Selanjutnya last month itu kita isi bulan tutup bukunya, yaitu Desember. Conversion money itu kita isi awal bulan transaksi, yaitu Desember juga, karena di soal itu Desember. Selanjutnya number of accounting period itu dimana di dalam satu periode itu ada berapa bulan. Nah, di sini kan ada 12 bulan, jadi 12. Lalu kita pilih next saja. Selanjutnya di sini confirm your accounting information. Bila salah kita pilih back, bila benar kita pilih next. Karena ini benar, jadi kita pilih next. Selanjutnya di sini ada build your accounting list. Di sini Mayop itu menyediakan 3 pilihan pembukuan daftar akun. Yang pertama itu I would like to start with one of the list provide, di mana di sini kalau kita menggunakan daftar akun yang telah disediakan Mayop. Kalau yang kedua itu I would like to import a list of account provided by my accountant, bila kita mengimpor data akun dari file lain gitu. Kalau yang ketiga itu I would like to build my own accounting list, itu bila kita membuat data sendiri daftar akunnya. Nah, di PD Pelangi itu kita pilih yang kedua saja. Lalu kita pilih next. Selanjutnya di sini create your company file. Karena tadi di C, kita ubah di dokumen aja. Taruh, save. Nah, selanjutnya kita pilih next. Nah, di sini di conclusion kita pilih command center. Di sini ada fitur bank account, banking, sales, and billing, purchase, payroll, inventory, dan cut list. Setelah kita membuat data perusahaan, selanjutnya kita membuat daftar akun. Nah, di soal kita masukkan nih nomor dan nama akun sesuai di soal dari kelompok aset hingga kelompok other expense. Nah, langkah-langkahnya yang pertama kita ke fitur account, lalu kita ke account list. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan nih sesuai dengan kelompok aset hingga kelompok other expense. Nah, pilih fitur new. Selanjutnya di sini ada account type, account gitu. Nah, karena cash in bank, jadi tentunya termasuk ke akun tipe bank. Lalu kita pilih bank. Nah, di sini ada account number, kita masukkan nomor akun. Nah, di sini cash in bank itu nomor akunnya 11100. Nah, selanjutnya account name kita masukkan nama akunnya, cash in bank. Nah, selanjutnya kita pilih new saja karena sudah tersimpan secara otomatis.
Nah, selanjutnya kita ke nomor dan nama akun selanjutnya. Dimana di sini petty cash. Petty cash itu termasuk masih bank, lalu masukkan nomor akunnya 1200, selanjutnya account name-nya petty cash. Lalu pilih new lagi. Nah, selanjutnya di sini kan account receivable. Account receivable itu kan bukan termasuk bank, maka kita perlu ganti dengan account receivable. Nah, kita masukkan 1300 account receivable. Kita new lagi, lalu ada allowance itu termasuk account receivable. Sering dari merchandise inventory sampai prepaid tax itu termasuk ke dalam account tipe other current asset. Nah, selanjutnya itu ada equipment at cost, di mana dia termasuk ke fixed offset. Nah, di sini bisa dilihat dari cash in bank dari sampai dengan equipment depreciation itu sudah terinput di kelompok aset. Selanjutnya kita pindah ke kelompok liabilitas. Tentunya masih sama, namun bedanya di account tipenya aja dan nomor dan nama akunnya, dimana di sini account payable itu termasuk ke account tipe account payable. Nah, selanjutnya itu ada expense payable, dia termasuk ke other current liability. Nah, dari expense payable sampai dengan PPN income itu dia termasuk other current liability. Nah, di mana Bank Permata itu termasuk long term liability. Oke. Nah, di sini pada kelompok liability sudah semua, lalu kita pindah ke kelompok equity. Ada kolom equity itu sudah, namun di sini pada capital stock and dividend kita ubah dengan anjuran capital dan anjuran salary. Lalu selanjutnya kita ke kelompok income. Selanjutnya pada kelompok income atau revenue itu kita sudah sales dan sales return, lalu kita pindah ke cost of sales. Selanjutnya di kelompok cost of sales itu sudah COGS dan freight paid, lalu selanjutnya kita pindah ke kelompok expense. Nah, selanjutnya pada kelompok expense sudah kita input, selanjutnya kita pindah ke kelompok other income. Pada kelompok other income itu hanya satu, invoice revenue, jadi kita pindah ke other expense. Kelompok other expense sudah di-input, selanjutnya kita pindah ke langkah-langkah selanjutnya. Setelah membuat daftar akun, selanjutnya adalah kita men-setting link pajak. Nah, caranya itu adalah kita ke menulis, selanjutnya ada text code, kita klik. Nah, muncul berbagai macam text code. Nah, di sini kita hapus, lalu tapi sisakan dan NT. Nah, selebihnya kita hapus. Kita hapusnya itu klik kanan, kita delete text code. Oke, atau bisa seperti ini, klik kanan, delete text code. Nah, selanjutnya di sini tersisa GST dan NT. Nah, kita ubah, kita edit. GST itu kita edit, lalu kita ubah menjadi PPN. Description-nya itu kita ubah jadi pajak. Nah, teks tipenya tetap sama dan rate tetap sama. Lalu link account for tax collected PPN outcome. Nah, sedangkan link account for tax paid itu kita masukkan PPN income. Nah, selanjutnya kita klik OK. Nah, sedangkan NT kita ubah juga. NT itu kita ubah deskripsinya jadi tidak kena pajak. Nah, ini masih sama 0. Lalu link account for tax collected-nya masih sama seperti GST, yaitu PPN outcome. Dan link account for tax paid-nya itu PPN income. Sudah deh, jadi. Oke. Kita close.
Setelah men-setting link pajak, selanjutnya adalah men-setting link account. Nah, caranya itu yang pertama kita pilih setup, selanjutnya ada link account, lalu ada 3 yang di link, yaitu account and banking account, sales account, dan purchase account. Yang pertama itu kita link account yang account and banking account. Nah, di sini yang kita ubah itu hanya bank account for undeposit fund. Di sini kita ganti menjadi cash in bank. Kita as account, yes, lalu pilih OK. Nah, selanjutnya kita melink account pada sales account. Nah, di sini asset account for tracking account receivable itu kita ubah menjadi account receivable. Lalu bank account for customer receipt itu kita ganti cash in bank. Lalu selanjutnya pilih OK. Nah, selanjutnya kembali lagi ke setup, link account, lalu yang terakhir itu purchase account. Nah, purchase account ini kita ubah link account for tracking payable itu trade kreditornya kita ganti account payable. Selanjutnya bank account for paying bills itu kita ganti cash in bank. Lalu kita pilih OK. Nah, setelah men-setting link account, selanjutnya adalah langkah kelima itu adalah mengisi neraca saldo. Nah, caranya yaitu adalah setup, terus balance, lalu kita pilih account opening balance. Nah, di sini kita masukkan nominal sesuai dengan soal. Nah, contohnya cash in bank. Cash in bank itu 41.520.000 rupiah. Nah, petty cash itu 9.800.000. Selanjutnya account receivable itu 85.800.000 rupiah. Nah, di sini perlu diketahui bahwa allowance for doubtful debt and equipment akumulasi depreciation and undrawn drawing itu termasuk ke dalam akun kontra. Jadi perlu ditandai tanda minus pada saldonya. Contohnya seperti ini, minus 11.800.000. Nah, akan tanda kurang sendiri. Equipment akumulasi depreciation di sini perlu dikasih tanda minus lagi, seperti yang sudah dibilang sebelumnya, dia termasuk ke dalam akun kontra. Nah, selanjutnya itu kan ada account payable. Di sini kan account payable itu termasuk kredit, namun tidak perlu dikurangi tanda minus karena sudah secara otomatis dia akan berada di sisi kredit dalam account opening balance. Jadi hanya akun-akun kontra saja yang ditandai tanda minus. Nah, selanjutnya jika amount left to be allocated 0, berarti neraca saldonya balance. Lalu kita pilih OK. Selanjutnya, langkah ke-6 itu adalah membuat daftar pelanggan dan pemasok. Nah, langkah-langkahnya yang pertama kita pilih fitur card file, selanjutnya kita pilih card list. Nah, di sini kita ke custom dulu, lalu kita pilih new karena kita ingin membuat baru. Nah, di sini kita masukkan name. Name itu misalkan daftar customer ya. Di sini tag. Nah, di sini card ID-nya itu cek 001. Nah, address kita isi. Selanjutnya phone number-nya di situ tertera 022 623 0197. Nah, lalu kita pilih new lagi karena sudah tersimpan otomatis. Di sini sudah terinput semua daftar customernya, ada Mega, Komputer, Tekno, Trans, dan Prima. Selanjutnya kita ke supplies, lalu kita pilih new lagi, dan kita masukkan sama seperti customer, dimana di sini pada daftar supplies yang pertama berarti PD, PT, Mahmud Jaya, dimana nomor card ID-nya itu S001, address-nya, numbernya 022
630, 3334. Selanjutnya kita pilih new lagi. Sudah terinput semua daftar supplier sesuai dengan soal. Selanjutnya kita pilih close. Langkah selanjutnya adalah langkah ketujuh, yaitu membuat daftar saldo piutang dan utang dagang. Nah, yang pertama langkahnya kita pilih setup, lalu balance. Selanjutnya di sini ada customer balance dan supplier balance. Kita ke customer balance dulu, yaitu piutang dagang dulu. Kita klik. Selanjutnya di sini ada Mega Komputer, Prima, Tekno, dan Trans. Nah, contohnya kita akan pilih Tekno. Kita klik. Lalu kita add cell, lalu kita masukkan sesuai dengan soal. Nah, contohnya di sini invoice kita isi dengan F1112. Selanjutnya date-nya di sini, karena di soal di sini tuh 25 bulan November. Nah, karena ini kita menginput saldo awal, jadi tanggalnya itu tanggal 1 bulan Desember tahun 2020. Nah, 1/12/2020. Selanjutnya memonya adalah saldo awal piutang dagang. Nah, kita masukkan nominalnya sesuai dengan di soal, yaitu Rp34.100.000, 34.100.000. Nah, di sini tax code-nya itu kita pilih NT atau tidak kena pajak, karena sebelumnya itu sudah dikenakan pajak. Nah, kita pilih report. Jika sudah, kita pilih OK. Nah, selanjutnya kita ke trans. Kita klik. Lalu kita use customer, add sales, kita enter. Nah, di sini sudah terinput semua daftar saldo piutang dagangnya. Nah, di sini tertera out of balance amount-nya 0, berarti sudah balance. Nah, kita close, kita pindah ke supplier balance. Kita setup balance, supplier balance. Nah, di sini CV Abadi, PT Loden, PT Makmur Jaya, kita masukkan daftar saldo utang dagangnya. Nah, caranya masih sama seperti customer balance. Kita klik, lalu kita add purchase. Di sini kita enter, lalu nomor fakturnya itu dia CV Abadi itu F1289. Selanjutnya tanggalnya itu kita masukkan tanggal awal. Memonya saldo awal utang dagang, nominalnya 17.600. Nanti kita record. Lalu kita masukkan PT Makmur Jaya dan PT Loden. Selanjutnya ke supply summary. Di sini sudah terinput semua ya. Lalu out of balance amount-nya juga 0, berarti balance. Selanjutnya kita close. Nah, langkah selanjutnya adalah langkah 8, yaitu membuat daftar persediaan barang dagang dan memasukkan saldo persediaan barang dagangan. Nah, di sini yang pertama kita membuat dulu persediaan barang dagangan. Yang pertama kita pilih fitur inventory, selanjutnya kita ke item list dan klik new. Nah, di sini item number kita masukkan kode di mana 1230P dan namanya IBMP1230. Nah, selanjutnya di sini ada kotak dan tiga-tiganya itu kita checklist. Nah, selanjutnya kita masukkan cost of sales account-nya akun COGS, income account for tracking sales-nya itu akun sales, dan asset account for item inventory-nya merchandise inventory. Tinggal masukin itu aja. Nah, selanjutnya jangan di close dulu, kita ke buying details. Nah, pada buying details itu kita buying unit of measure-nya kita ketik unit, lalu text code when bulk-nya itu kita pilih ppn. Nah, selanjutnya ke selling details. Nah, di selling details itu best selling price-nya kita masukkan sesuai saldo di sini, di mana di sini adalah 16 juta. Nah, lalu setelah itu baru kita bisa oke.
Nah, selanjutnya kita masukkan lagi satunya, menentukan metode pencatatan persediaan yang digunakan. Nah, dalam kasus ini itu metode yang digunakan itu metode perpetual dan metode rata-rata average. Nah, maka kita perlu ubah, kita perlu klik di fitur inventory, lalu set item price, lalu di sini kita klik APG cost-nya. Selanjutnya oke. Setelah kita membuat daftar persediaan, selanjutnya kita masukkan saldo persediaan barang dagangan. Caranya adalah kita masih ke fitur inventory, tetapi kita memilih count inventory. Nah, di sini pada kolom count, kita masukkan quantity pada soal. Contohnya, IBM itu kuantitinya 20, kita masukkan. Selanjutnya, SR itu 16. Selanjutnya kita klik adjust inventory. Nah, selanjutnya kita masukkan pada default adjust account itu akun merchandise inventory. Kita use account, selanjutnya continue. Nah, selanjutnya kita pilih opening balance. Nah, di sini date-nya kita ubah menjadi bulan 1 Desember 2020. Memonya adalah saldo awal persediaan barang dagangan. Nah, selanjutnya kita masukkan unit cost atau price per unit, yaitu pada IBM itu 16 juta. Lalu totalnya akan otomatis akan muncul sendiri 320 juta. Lalu pada SR itu adalah price-nya 12.500.000 rupiah. Lalu akan muncul sama. Selanjutnya kita record. Nah, selanjutnya adalah yang ke-9 itu kita memeriksa kebenaran data awal perusahaan. Caranya adalah kita ke fitur account, lalu kita pilih company data auditor. Selanjutnya pada company file overview itu kita next saja. Selanjutnya account reconciliation itu kita next saja. Dan pada transaksi review itu kita ubah tanggalnya menjadi tanggal 1 bulan 12 2020 dan end date-nya itu pada tanggal 31/12/2020. Lalu kita run review. Nah, bila ke-checklist semua berarti data kita sudah benar. Nah, selanjutnya kita ke tax inspection review, di mana di sini kita ubah juga sama. Lalu kita run review. Nah, bila ke-checklist semua juga sudah benar. Lalu kita finish, lalu pilih. Nah, yang terakhir ini kita akan keluar dari Mayop, tapi kita membackup data edit lainnya. Caranya adalah pertama kita klik file, lalu extend. Selanjutnya di sini dikasih pilihan apakah kamu ingin backup atau enggak. Karena kita ingin backup, maka kita pilih yes. Selanjutnya kita cek dulu nih company file kita error atau enggak. Dan ternyata enggak error. Lalu di sini kita dikasih pilihan mau taruh di mana hasil backup kita. Nah, aku masukin ke dokumen, lalu kita ubah nama filenya, taruhkan. Lalu kita save, maka nanti akan keluar sendiri. Selesai. Nah, mungkin itu aja nih teman-teman dari aku, Rizal Rizwa, membuat data perusahaan Mayop ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.